Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali memulai ibadah kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, kami boleh sehat, kami boleh kembali diberikan kesempatan hidup untuk kembali bersyukur, untuk kembali memberikan pagi hari ini waktu kami, hati kami untuk Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan hidup kami ada harapan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang kepada setiap kami. Meskipun seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan yang nakal,
menjadi anak-anak Tuhan yang membuat Tuhan kecewa. Tapi sungguh kami merasakan dalam hidup kami, kembali kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu semua membuat kami pagi hari ini sadar bahwa kami ingin belajar menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ini Tuhan, karena seringkali hati kami ini begitu mudah berubah. Tapi pagi hari ini Tuhan bantu supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini sungguh kita mensyukuri karena Tuhan begitu baik untuk setiap kita. Dan satu hal, kita juga sungguh menyadari mengapa hidup kita ini menjadi berarti, karena ada Tuhan yang selalu begitu mengasihi kita. Tuhan yang begitu sayang kepada kita. Biarlah sungguh setiap kita pun boleh belajar mengasihi Tuhan melalui perbuatan kita, melalui hati kita yang bertobat kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan sebuah pujian. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan
dikisahkan dari semenjak lahir sampai akhir hidupnya, ditulis berulang-ulang sedemikian sebanyak 4 kitab yang menceritakan tokoh ini. Bayangkan, dari sejak lahir sampai akhir hidupnya diceritakan dalam 4 kitab. Ya, tentu kalian tahu siapa itu? Tuhan Yesus ya, yang ada di dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa sih maksudnya Tuhan ya? Sampai satu kisah tentang Tuhan Yesus diceritakan dalam 4 kitab, 4 kali berturut-turut. Mengapa? Nah, mungkin ini salah satu ilustrasi yang bisa untuk membantu kita lebih memahami. Misalnya ya. Misalnya ada seorang buta, 4 orang buta yang disuruh untuk menceritakan, mendeskripsikan tentang seekor binatang. Dia tentu tidak tahu binatang itu apa. Tapi kalau kalian tidak buta, tentu kalian tahu binatang ini apa ya. Nah, sekarang misalnya orang yang pertama yang memegang binatang ini, dia berkata apa? Yang waktu dia pegang, oh katanya, ini kakinya ada 4. Karena betul ada 4 adik-adik. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kakinya 4 katanya. Lalu binatang yang kedua, orang buta yang kedua, dia disuruh mendeskripsikan apa yang kamu tahu tentang binatang ini. Karena dia kebetulan memegang binatang ini, lalu dia bilang, binatang ini kalau dipegang berbulu. Coba ya, saya perhatikan bulunya di mana saja. Dia pegang, bulunya di mana-mana. Bahkan di kepalanya bisa diikat ini. Oh, ada ikatnya ya. Oh, bulunya di mana-mana. Coba aku periksa katanya. Iya betul, bulunya di mana-mana. Semua bagian ada bulunya. Itu kata orang buta yang kedua. Lalu orang buta yang ketiga, dia bilang apa? Coba, dia kebetulan memegang di bagian kepalanya. Maka dia akan bilang apa? Mukanya kecil sekali. Mukanya kecil sekali. Dan selain kecil katanya, coba aku pegang, ternyata ada bagian yang basah. Apa? Ada bagian yang basah-basah sedikit. Ya, mungkin itu deskripsi dari orang buta yang ketiga. Lalu deskripsi orang buta yang keempat. Apa yang dia katakan? Kalau dia kebetulan memegang bagian binatang ini, lalu dia bagian menggendong, maka dia bilang apa? Binatang ini ternyata dalam genggaman 2 tangan. Nah, dipegang oleh 2 tangan, binatang ini terpegang. Jadi, dia bisa menggendong. Binatang ini bisa digendong dan binatang ini ternyata tidak terlalu berat, bisa digendong. Nah, itulah deskripsinya. Nah, adik-adik, apakah orang buta itu, 4 orang buta yang mendeskripsikan itu semua? Betul? Betul sekali. Yang pertama mengatakan dia punya kaki 4. Betul. Ya. Yang kedua mengatakan seluruh badannya berbulu. Betul juga. Lalu yang ketiga mengatakan bahwa kepalanya itu kecil dan ada bagian yang basah, bagian hidungnya basah sedikit. Nah, lalu orang buta yang keempat dia berkata apa? Ternyata bisa diangkat, ya. Cuma dalam sebesar dalam satu genggaman 2 tangan ini terangkat. Binatang ini tidak terlalu berat. Itu juga betul. Jadi apa yang membedakan? Kok 4 orang buta 4 deskripsinya beda-beda? Karena cara dia memandang dari sudut yang berbeda. Paham kan? Jadi dia memandang, saat yang satu memandang dari bulunya, maka dia bilang seluruh badannya berbulu. Tapi kalau yang lain bilang, kalau dari genggaman tangan, binatang ini
bisa digenggam dan tidak terlalu berat. Nah, tidak salah juga. Nah, demikian juga ini hanya sekedar untuk sebagai ilustrasi untuk kita mencoba memahami ada apa maksud Allah, misteri apa yang Allah kehendaki. Sampai bayangkan 4 kitab mencatat orang yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mari kita cari ya. Dari yang pertama kita melihat, ternyata dari kitab yang pertama yaitu tentang Matius. Siapa Matius? Matius ini dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita dia menjadi murid Yesus. Jadi dengan demikian dia adalah saksi mata yang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama-sama dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang sebagai saksi mata, apa yang dia tekankan? Ternyata kalau kalian membaca dari kitab Matius, semua ini dari kitab Matius intinya menekankan penggenapan janji nubuatan di perjanjian lama, nubuat-nubuat tentang juru selamat digenapi di perjanjian baru. Nah, tujuan Matius menuliskan itu lebih terfokus ke situ. Jadi ada perbandingan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ternyata dia menekankan itu. Jadi bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat di perjanjian lama. Dan Yesus adalah Mesias yang Allah janjikan untuk diutus ke dunia ini. Nah, itu inti yang ditekankan dari kitab Matius. Lalu kita lihat lagi, siapa Markus? Nah, Markus ini bukan saksi mata. Tapi siapa Markus ini? Markus ini adalah seseorang yang sudah percaya Tuhan, yang pada awalnya menemani perjalanan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Misi pertama pengabaran Injil dari Paulus dan Barnabas. Selanjutnya, kemudian Markus ini bekerja dengan Petrus. Nah, Petrus yaitu salah satu murid Tuhan Yesus ya. Nah, dari Petrus inilah ternyata sumber info yang didapat dari Markus. Nah, begitu ceritanya. Jadi Markus ini bukan saksi mata, tetapi dia mendengar dengan jelas dari siapa? Tentu saja murid Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Petrus. Jadi sumber infonya dari Petrus. Tetapi Markus ini dalam penulisannya bukan menekankan kepada dari nubuat perjanjian lama ke perjanjian baru, tapi dia memfokuskan pada apa yang Yesus perbuat. Apa yang Yesus perbuat, karena dia banyak dengar kan dari Petrus, apa yang Yesus perbuat. Jadi dia lebih memfokuskan apa yang Yesus perbuat, dan juga bahkan dia dalam kitab dia bergerak cepat menuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kalian membaca kitab Markus, kitab Markus ini kitab yang paling pendek pasal-pasalnya dibanding 4 kitab yang lain, dibanding Matius, Lukas dan Yohanes. Markus ini paling pendek, tetapi di Markus ini 40%-nya adalah menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi dia lebih banyak fokus kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Apa tujuannya? Dari kitab ini tujuannya adalah memfokuskan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat, yaitu mati untuk menebus dosa manusia, dan Yesus itu bangkit. Nah, itu intinya tentang
perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau dari datang ke dunia, dia hidup, bahkan mati, disalib, bahkan dia bangkit. Nah, inilah satu penekanan dari kitab Markus. Bagaimana dengan kitab Lukas? Siapa Lukas? Lukas ini adalah satu-satunya penulis bukan non-Yahudi di Perjanjian Baru. Lukas ini adalah seorang tabib Yunani, bangsa Yunani. Wow. Dan dia ini seorang yang terpelajar, seorang yang pintar. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia meneliti dari banyak sumber, tentang yang mengajarkan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Nah, dan Lukas ini menuliskan secara berurutan. Kenapa? Karena dia terpelajar. Jadi hasil penelitian dia teliti dari berbagai sumber, lalu dia mulai menuliskan, tetapi dengan metode berurutan. Luar biasa, ya. Nah, dan juga ternyata Lukas ini lebih memfokuskan kepada belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus, dan juga menekankan kepada Yesus itu adalah juru selamat bagi mereka yang terhilang, yang tertindas, terlepas dari etnis, suku, bangsa, terlepas dari jenis kelamin, terlepas dari status sosial. Luar biasa ya. Jadi ini Lukas seorang yang terpelajar, orang yang hebat, punya kedudukan, tapi dia Roh Kudus pakai di mana dia menekankan tentang bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa menekankan seperti itu? Karena dalam hidupnya dia sebagai tabib, hatinya pasti penuh belas kasihan. Dan itu dipakai oleh Roh Kudus untuk melukiskan Tuhan Yesus, bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus. Dan luar biasanya dia bisa menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat tanpa perbedaan etnis, jenis kelamin, ataupun status sosial. Nah, yang keempat adalah Yohanes. Betul, Yohanes adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Murid yang paling dekat dengan Yesus. Bahkan murid yang paling dikasihi Yesus. Nah, apa yang kita lihat dari Yohanes ini? Ternyata karena dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia bisa menjelaskan secara sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tetapi merupakan yang luar biasanya apa? Bahkan bisa menjelaskan misteri inkarnasi dalam kitab Yohanes di pasal yang pertama. Dan satu hal, ternyata Yohanes ini banyak mencatat percakapan-percakapan Yesus yang mendalam. Banyak mencatat percakapan-percakapan Yesus yang mendalam, yang menjelaskan mengenai siapa diri Tuhan Yesus dan relasinya dengan umatnya. Nah, jadi banyak perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang tidak dicatat dalam ketiga Injil itu. Tidak dicatat dalam ketiga Injil itu, tetapi Yohanes ini kenapa menuliskan? Karena dia berfokus pada kebutuhan orang-orang berdosa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak percakapan-percakapan Tuhan Yesus dengan
Nikodemus, dengan perempuan Samaria. Nah, hal seperti itu dicatat untuk menunjukkan apa intinya. Dia banyak mencatat percakapan-percakapan Yesus yang penting. Intinya yaitu apa? Kebutuhan orang-orang berdosa untuk percaya kepada juru selamat. Wow, luar biasa ya. Jadi 4 cara untuk menekankan tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ini begitu luar biasa. Betulkah Tuhan Yesus penggenapan dari perjanjian lama? Betul sekali. Penggenapan nubuat dari perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, seperti yang dilukiskan oleh Lukas. Dan satu hal lagi, perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dia mau mati, mau berkorban untuk manusia yang berdosa, bahkan manusia yang tidak menyadari. Yesus sampai disiksa sedemikian rupa oleh perbuatan mereka. Tetapi di atas semuanya, Allah yang berdaulat melakukan semua itu untuk menunjukkan besarnya kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Karena hanya itu satu-satunya cara kita beroleh keselamatan dari Allah. Dan satu hal dari Yohanes kita bisa melihat bagaimana Yesus itu begitu memperhatikan orang-orang dalam pengajarannya, menunjukkan bahwa manusia itu orang berdosa dan membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik, garis besar dari semua 4 kitab itu adalah mencatat kisah yang sesungguhnya mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Supaya apa? Supaya iman kita orang-orang percaya menjadi dikuatkan. Supaya orang-orang yang berdosa percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya karena iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Itu adalah inti dari semua dari kitab Yohanes dan inti dari ketiga Injil yang lainnya, 3 kitab yang lainnya. Semuanya satu hal, yaitu supaya kita memperoleh hidup dalam nama Tuhan Yesus. Itu intinya. Dan ayat itulah yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Kalian buka Alkitab kalian dari Yohanes 20 ayat 31. Itu adalah ayat hafalan kita. Yuk kita buka yuk. Yohanes 20 ayat 31. Ya, kalian sudah menemukannya? Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi, dari keempat kitab itu, yaitu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya menulis siapa Yesus itu, yaitu Allah dan manusia. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, di atas semuanya, keempatnya saling melengkapi. Tidak ada pertentangan. Bagaimana bisa orang yang dari beda bangsa, ada yang beda waktu, ya. Yang satu sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang satu dua orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan yang satu
dia hanya dari bangsa lain. Wow. Yang satunya lagi dia hanya ada sama juga sesudah Tuhan Yesus bangkit. Sesudah Yesus tidak ada di dunia ini, dia hanya ikut melayani dan dengar dari Petrus. Wow. Ternyata semua itu Roh Kudus yang memimpin mereka, memberikan penekanan yang berbeda dalam Injil mereka. Tetapi satu hal, percaya Yesus adalah yang terpenting dalam hidup. Orang Kristen dapat mempunyai keraguan atau banyak pertanyaan mengenai Yesus atau iman mereka kepada Yesus. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak lagi menjadi orang Kristen. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah ragu-ragu dengan kondisi hidup mungkin tidak sesuai yang kalian bayangkan? Mungkin kalian bisa berpikir, kok Tuhan udah tahu aku ini bakal capek, stres, kelelahan, belajar secara online, betul? Belajar online tidak gampang loh dibanding belajar tatap muka, betul? Ya, tapi apa dikata? Karena itu harus kita jalani sama-sama. Itu masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Dibanding kalian tidak belajar, lebih baik belajar meskipun dengan online. Nah, tentu kalian butuh sekali kekuatan dari Tuhan. Kalau kalian tidak dekat dengan Tuhan, pasti kalian bisa menjadi wow, ya, terbayang ya, nggak mudah belajar secara online. Tapi kalau kalian bisa sampai saat ini, kalian harus bersyukur itu semua berkat Tuhan yang menyertai kalian, berkat orang tua kalian, di mana Tuhan memberikan orang tua yang peduli kepada kalian. Betul? Nah, inilah yang seharusnya kalian bisa mengerti. Jangan meragukan Tuhan, tetapi saat kalian ragu, apa yang harus kalian lakukan? Dari kitab Injil ini, 4 kitab Injil ini menekankan bahwa kita perlu punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu gak cuma sekali dalam hidup kita supaya kita selamat. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan menghendaki kita ini tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Untuk apa? Mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Lalu mengapa kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita, Tuhan meninggalkan kita? Bukan Tuhannya, ingat. Kaliannya yang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, tidak ada waktu untuk Tuhan. Coba belajar mempercayakan masalah kalian kepada Tuhan. Sudahkah kalian berdoa? Sudahkah kalian menjadi keluarga yang berdoa? Kalau ke gereja sedemikian susahnya kalian tidak bisa doa bersama dengan guru-guru sekolah minggu secara langsung, kalian bisa berdoa bersama dengan papa mama kalian. Apakah itu sudah kalian lakukan? Lalu kalian bilang, kan mama papahnya juga nggak ngajak. Ya, kalau papa mamanya nggak ngajak, kalian kan bisa ajak. Mah, papa, ayo kita berdoa yuk. Ya kan? Nah, jadi jangan beralasan lagi untuk belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Iman kita menjadi kuat. Kalau imannya, percaya kita tidak kita pakai, kita menjadi lemah. Bahkan segala sesuatu seolah kita ini bisa kerjakan sendiri. Tapi kita ini terbatas, kita ini lemah. Seringkali kita menjadi ingin marah-marah, jadi kesel, jadi bosen. Bagaimana ya? Minta kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Minta damai sejahtera itu dari Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, dan satu hal lagi, selain percaya pada Yesus yang terpenting, ternyata membaca 4 kitab itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan menolong setiap kita, menolong adik-adik mengenal Yesus dengan lebih baik. Jadi, pernahkah kalian membaca kitab itu berurutan? Kalau belum,
Ayo kita laksanakan. Nggak seru baca Alkitab ngantuk. Kenapa tidak baca bersama dengan orang tua? Ayo mah kita baca sehari sepasal, giliran kan semua sudah bisa membaca. Betul? Sambil kita membaca, sama-sama kita bisa mendiskusikan. Itu akan menjadi lebih menarik. Misalnya ya, jadi harus mulai membaca firman Tuhan. Mulai dari Matius kita baca. Matius, lanjut ke Markus, lanjut ke Lukas, lanjut ke Yohanes. Kalian bisa melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan untuk kita. Itu membuat iman kita menjadi apa? Menjadi kuat. Membuat kita semakin apa? Percaya Tuhan Yesus. Jadi bacalah firman Tuhan. Begitu banyak apa yang Yesus lakukan. Dan satu hal, melalui Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan, kalau kita mau membaca, maka Roh Kudus juga bekerja di dalam hidup kita. Jadi mau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalau mau, apa yang harus kita lakukan? Undang, berikan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi alami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, ayo biar ini jangan cuma jadi pengetahuan saja. Oh ya, ternyata Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu berkuasa. Jangan cuma sebagai cerita, tapi alami dalam hidup kalian. Yesus itu sungguh hidup. Yesus itu sungguh menguatkan. Kalau kalian sungguh percaya, mau datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kalian. Dan itu ada ayatnya. Tuhan katakan, mari sekalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dari dalam salah satu kitab Matius itu dikatakan seperti itu. Bahkan Matius juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Wah, kalau ditambah semua juga mau, betul? Nah, sudah tidak kalian mencari kerajaan Allah? Cari apanya? Membaca firman, mengenal Tuhan, mengundang Tuhan dalam hidup kalian. Mengundang kerajaan Allah ada di dalam hati kalian. Jadi, jangan cuma handphone saja yang diundang, YouTube yang diundang, game yang diundang, tapi undang Tuhan Yesus lewat pembacaan firman, lewat doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ayo kita praktekkan. Jangan mau jadi anak Tuhan yang cuma anak Tuhan saja, tapi anak Tuhan yang lemah. Ayo kita jadi anak Tuhan yang mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Ya, amin. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa di surga, biarlah setiap kami Tuhan tahu setiap kami tidak lepas dari masalah. Apalagi kami sudah semakin besar, masalah semakin banyak. Tapi Tuhan, kami percaya, kami mau mulai saat ini memberikan hati kami kepada Tuhan. Menceritakan masalah kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan sungguh ada di dalam hati kami, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Hidup kami menjadi indah karena ada Tuhan Yesus di hati kami, dan kami bisa melihat Tuhan bekerja melalui setiap hal yang kami percayakan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita dimasukkan uangnya di dalam amplop, tapi satu hal yang bisa kalian lakukan adalah mempersembahkan hidup kalian untuk Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Bapa, ku persembahkan hidupku,
sebagai persembahan yang kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita ulang. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, apa yang bisa kami berikan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Tuhan begitu baik untuk kami. Ampuni kami Tuhan, bahkan di dalam doa kami pun seringkali kami hanya ingin memperalat Tuhan untuk memuaskan apa keinginan kami. Tapi biarlah mulai hari ini kami juga belajar. Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, meskipun melalui hal yang kecil, bantu kami untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, terimalah persembahan uang yang kami kumpulkan. Terimalah juga hidup kami yang ingin kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akhiri sekolah minggu kita. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak bisa memisahkan kita untuk setiap kita yang mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Datanglah selalu kepada Tuhan. Mulai hari ini, rajinlah membaca Alkitab. Mulai hari ini, rajinlah berdoa bersama dengan keluarga kalian. Dan doa pribadi pun belajar, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. Demikian adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan melindungi negara kita, melindungi kota kita, melindungi keluarga kita dengan damai sejahteranya. Dadah.